Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rian Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Komisi 8 DPR RI pastikan embarkasi Surabaya hampir merampungkan sejumlah persiapan, mulai dari persiapan dokumen hingga tingkat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Tinjau langsung Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, Komisi 8 DPR RI memastikan embarkasi Surabaya siap menyambut penyelenggaraan haji pada musim haji tahun ini. Sebagai embarkasi dengan kloter jemaah terbanyak di tanah air, embarkasi Surabaya dicatat hampir merampungkan sejumlah persiapan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan, embarkasi Surabaya telah mempersiapkan keberangkatan jemaah dengan matang, mulai dari persiapan dokumen hingga tingkat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang telah mencapai 53%. Meski begitu, ia meminta Kementerian Agama segera menyelesaikan pelunasan BPIH bagi calon jemaah istitoah atau mampu melakukan haji secara fisik dan mental dalam rentang waktu yang tersisa. Pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Alhamdulillah Jawa Timur merupakan satu perkembangan yang bagus dari jumlah jemaah haji yang terbesar di Indonesia ini, dan termasuk pelunasan yang cukup besar juga 53%, dan termasuk paspornya juga sudah persiapannya luar biasa ya, ada 79. Tinggal waktunya ini yang masih cukup panjang. Kami berharap dalam waktu tinggal sisa ini bisa terselesaikan ya. Tapi saya yakin bisa terpenuhi, apalagi punya cadangan yang sampai 10.000. Komisi 8 DPR RI akan berupaya mencari kuota tambahan haji untuk mengurai antrian haji yang cukup panjang. Abdul Wahid juga mendukung rencana Presiden Prabowo berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu Pangeran Muhammad bin Salman untuk membahas kuota tambahan. Dari Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai revisi terhadap Undang-Undang Kepariwisataan perlu dilakukan sebagai solusi permasalahan overturis di Bali. Belakangan ini Bali kerap dituding mengalami overtourism atau kondisi di mana kunjungan wisatawan melebihi kapasitas daerah wisatanya. Karenanya Komisi 7 DPR RI menilai revisi terhadap Undang-Undang Kepariwisataan perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan ini serta memperbaiki ekosistem pariwisata di tanah air. Dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan isu overtourism sengaja diciptakan oleh kompetitor untuk menekan angka kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Pasalnya berdasarkan data Kementerian Pariwisata RI, keterisian kamar masih berkisar di angka 60 hingga 70%. Namun Evita tak menampik bahwa persebaran wisatawan di Pulau Bali masih belum merata. Karenanya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dinilai krusial untuk menjawab sejumlah persoalan di sektor ini. Saya rasa itu adalah kampanye-kampanye negatif dari lawan yang supaya orang nggak ke Bali, jadi bisa pergi ke negara lain. Memang spreadingnya tidak merata. Ketika kita bicara Bali, yang rame itu kan hanya di lokasi-lokasi tertentu. Nah, distribusi daripada wisatawan ini yang memang Pemda Bali harus memikirkan ke depan gitu. Selain itu, anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini dengan membentuk berbagai regulasi agar para pelaku usaha lokal di sektor pariwisata tidak mengalami kerugian akibat isu tersebut. Saya pikir pemerintah harus segera membuat regulasi-regulasi terkait ini agar ekosistem pelaku pariwisata yang lokal ya dan juga pariwisata Indonesia sendiri dalam negeri itu tidak terganggu dengan ini. Dari Yogyakarta, Diva Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti mahalnya tarif jalan tol yang tak sebanding dengan kualitas jalan. Kami akan menghadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Setuju untuk mengatakan bahwa pemotongan ini sangat tidak layak untuk kita lakukan di dunia pendidikan kita. Karena banyak hal yang kita korbankan. Program makan bergizi gratis, apakah ini sepadan dengan adanya pemotongan terhadap pendidikan di Indonesia? Tidak sebanding, dan itu menyakitkan. Mohon maaf saya mengatakan ini program ambisius. Bukan saya mengatakan tidak setuju dengan MBG. Tapi berarti sejauh ini MBG tidak memakai anggaran 20% dari APBN dong, Bu? Pakai. Sudah pakai 56 triliun. Kalau dilarikan ke sana, ya berarti anggaran itu habis untuk MBG dong. Apa iya? Ya, okay. Maaf, perutnya kenyang, tapi tidak terlalu cerdas gitu. Aduh, kenapa begini ya dunia pendidikan kita? Saya tidak mengatakan Indonesia gelap, tetapi agak meredup. Kalau toh itu kemungkinannya hanya sebesar lubang jarum gitu ya, kami tetap akan berusaha. Tetap akan diusahakan. Tetap akan berusaha. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Anggota Komisi 5 DPR RI menegaskan seluruh pengelola jalan tol termasuk PT Jasa Marga harus memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM tanpa negosiasi. Dalam kunjungan ke kantor Jasa Marga di Bekasi, Jawa Barat, Komisi 5 DPR RI menyoroti mahalnya tarif jalan tol yang tak sebanding dengan kualitas jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mengatakan, kondisi jalan tol masih belum sesuai standar pelayanan minimum atau SPM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang jalan tol. Boyman menegaskan, seluruh pengelola jalan tol termasuk PT Jasa Marga harus memenuhi SPM tanpa negosiasi. Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum harus meningkatkan pengawasan pemenuhan SPM mulai dari kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, hingga unit pertolongan dan bantuan pelayanan. Ia mengatakan truk odol tak boleh jadi alasan kerusakan jalan bebas hambatan ini. SPM harus ditingkatkan sehingga tarif yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan kualitas dan pelayanan yang diterima. Karena aturannya udah jelas, undang-undangnya jelas, PP-nya jelas, tinggal pelaksanaan di bawahnya daripada undang-undang dan PP itu, dan pengawasan yang harus benar-benar dilakukan. Menurut saya, bisnis jalan tol di Indonesia ini sangat menggiurkan. Kenapa menggiurkan? Karena pengguna jalan tol itu membludak untuk di Indonesia ini. Kemudian berkaitan dengan harga, saya pikir masyarakat juga bisa terima selama jalannya itu sesuai dengan kapasitasnya, kualitasnya, masyarakat tidak akan ribut. Tetapi kalau jalannya berbayar, tetapi kualitasnya tidak baik, saya pikir masyarakat harus protes dan wajib protes terhadap pengelola jalan tol, baik itu pengelola maupun terhadap pemerintah. Lebih lanjut, Boyman menyebut, SPM adalah barometer utama untuk mengevaluasi penyelenggaraan jalan tol, sehingga pemerintah perlu menetapkan sanksi bagi pengelola tol yang melanggar regulasi tersebut. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu Indra Iskandar berkomitmen untuk menjembatani informasi tentang DPR RI kepada masyarakat lewat penyempurnaan website DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendukung penyempurnaan website DPR RI dalam upaya mewujudkan parlemen modern dan memberi kemudahan kepada publik dalam mengakses informasi. Indra Iskandar menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk menjembatani informasi tentang DPR RI kepada masyarakat. Dengan fitur barunya, website DPR RI diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi terkait DPR RI. Indra menyampaikan tampilan website baru DPR RI telah melalui proses uji coba. Menurutnya, penyempurnaan website dilakukan rutin setiap tahunnya. Ya, ini tadi kita sudah melihat reviewnya 5 tahun ke belakang kemarin. Memang itu setiap tahun ada penyempurnaan itu. Jadi yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan hambatan-hambatan publik itu adalah peristiwa 5 tahun lalu ya. Nah sekarang ini tentu dengan redesign ini kita sudah mencoba kemarin berkali-kali gitu ya. Ini akan jauh lebih simple, lebih sederhana dan lebih mudah bagi masyarakat, bagi publik untuk mengakses ini DPR. Dan saya kira dengan upaya ini ke depan publik semua akan lebih merasa lebih bisa memiliki DPR ini gitu ya.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan akan terus melakukan penyempurnaan dan evaluasi terhadap keamanan website DPR RI dan bekerja sama dengan lembaga negara terkait seperti BSSN. Helmi dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Jalan Trans Yogi Cibubur, Jakarta Timur untuk memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir atas dugaan praktek oplosan bahan bakar minyak RON 92. Menurutnya, seluruh bahan bakar minyak yang beredar di masyarakat telah melalui uji ketat di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Bambang mengatakan skema blending yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kadar oktan tertentu agar memenuhi standar dari Lemigas. Saya ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Oke, ini salah satu kondisi yang kita sampling gitu kan. Kita mau cek kan alatnya ada di Lemigas. Dan selama ini aturannya pun begitu. Jadi seluruh barang sebelum distribusi ataupun barang masuk itu harus melalui sertifikasi dari Lemigas. Ya Pak, kan? Jadi uji tes dan mereka sendiri pun setiap tahun secara berkala mereka melakukan uji random sampling kan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Jadi sebenarnya kita pengen minta datanya selama ini yang apa sudah dilakukan sampling. Tadi dinyatakan bahwa selama ini sudah dilakukan kan? Dan sebelum beredar wajib ada kewajiban mereka dilakukan uji di Lemigas. Sebelumnya, Komisi 12 DPR RI melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Jalan Transyogi Cibubur, Jakarta Timur untuk memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tol Trans Sumatera sebagai proyek strategis nasional memiliki peran krusial dalam memperlancar arus barang dan juga mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera. Namun sejumlah kendala masih dihadapi dalam pembangunannya termasuk masalah pembebasan lahan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, hambatan dalam pembebasan lahan bukanlah isu baru dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk dalam pembangunan tol Trans Sumatera. DPR RI menilai penyelesaian yang lambat tidak hanya menghambat realisasi proyek, tetapi juga berimbas pada efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen.
berikut ini. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tol Trans Sumatera sebagai proyek strategis nasional memiliki peran krusial dalam memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera. Namun, hingga kini, proyek ini masih menghadapi kendala klasik, yaitu masalah pembebasan lahan. Keterlambatan penyelesaian lahan menjadi hambatan terbesar dalam mencapai target operasional tol pada tahun 2026. Meskipun proses ini rumit, langkah percepatan harus segera diambil agar proyek tidak terbengkalai. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Hutama Karya sebagai badan usaha jalan tol menjadi sangat krusial. Tapi titik permasalahannya memang hanya ada di permasalahan pembebasan lahan. Dan memang kalau kita dengar tadi sedikit agak rumit. Tapi bagaimanapun juga ini kita harus tetap selesaikan. Bagaimana Trans Sumatera ini bisa selesai. Dan yang kedua juga kita berharap juga bahwa tol Jambi, Palembang Jambi, Palembang Betung Jambi, Jambi Karengat ini bisa terlaksana. Dan target kita di tahun 2026 Palembang Betung Jambi itu 2026 mudah-mudahan bisa selesai. Komisi 5 DPR RI menilai PT Hutama Karya sudah siap secara finansial untuk melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat. Setidaknya, sebelum Lebaran tahun ini, beberapa ruas yang sudah dapat dilalui bisa difungsionalkan guna mengurangi kemacetan, khususnya di jalur Palembang Betung. Kita sudah ambil kesimpulan agar kita dapat membantu BPN kalau itu terkena lahan hutan dan juga kawasan, ya tentunya kita akan rekomendasikan itu segera diselesaikan karena Hutama Karya juga badan usaha jalan tol sudah siap dana untuk pelaksanaan itu. Jadi hambatan masalah pembebasan dan saya yakin dengan adanya kunjungan ini akan memacu percepatan untuk pembebasan lahan segera selesai. Permasalahan lahan yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi juga harus segera diselesaikan. DPR RI menekankan pentingnya percepatan proses administrasi, termasuk penyelesaian sertifikasi tanah, verifikasi status kepemilikan lahan, dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Manakala memang itu sudah menjadi perencanaan dan menjadi program pemerintah kan. Artinya semua sektor ini kan harus menyatu. Baik itu yang berada pada fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas atau tupoksinya, ya harusnya ketika itu sudah menjadi perencanaan dan contohnya mau jalan ya, di situ ada kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan sebagainya, ini seharusnya sudah clear karena kan bisa diselesaikan secara lintas koordinasi lintas sektoral di antara pemangku kekuasaan. Hambatan dalam pembebasan lahan bukanlah isu baru dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Penyelesaian yang lambat tidak hanya menghambat realisasi proyek, tetapi juga berimbas pada efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Tol Trans Sumatera bukan sekedar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol percepatan pembangunan nasional. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tolak ukur efektivitas pemerintah dalam mengelola pembangunan berkelanjutan. Jika hambatan pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan baik, maka manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera dan Indonesia pada umumnya.
Masjid Al-Alam yang berada di Teluk Kendari menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Dan masjid tersebut kerap disebut sebagai Masjid Terapung. Tentunya pemirsa pasti penasaran, informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 9. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Werebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Masjid Al-Alam, masjid dengan dominasi warna putih, diproyeksikan menjadi ikon wisata religi yang dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa. Posisi masjid yang memiliki 4 menara tersebut, pemirsa, berada di atas permukaan laut dan juga menampilkan kesan elegan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Masjid Terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk. Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam, atau Masjid Bandaraya Kinabalu, Malaysia, yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari, selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka.
Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa sholat Jumat di sini untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 3 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, akan ada rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.